Halo, saya Denis Ang, saya dari kelas 1 BUMF dari Didikan Ajaran Dosen Edi Cahyadi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mengulas sejarah dan keotetikan Tipitaka. Tipitaka dalam bahasa Pali atau Tripitaka dalam bahasa Sanskerta merupakan kitab suci agama Buddha yang berisi kumpulan ajaran Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dharma. Secara garis besar, Tipitaka dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka berisikan kelompok ajaran Buddha yang berisi peraturan-peraturan kedisiplinan para biku dan bikuni. Vinaya Pitaka terdiri atas 21.000 pokok dharma untuk dapat mempelajari dan memahami Vinaya Pitaka. Kelima kitab Vinaya itu oleh pakar Vinaya disusun menjadi 3 bagian, yaitu Sutta, Vibhanga, Khandaka, dan Parivara. Yang kedua, Sutta Pitaka berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha. Sutta Pitaka terdiri atas 21.000 pokok dharma dibagi menjadi 5 kumpulan, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka berisikan ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan. Dalam Abhidhamma Pitaka terdapat 42.000 pokok dharma, berisikan ajaran tertinggi atau halus. Abhidhamma Pitaka terbagi menjadi 7 kitab, yaitu Dhammasangani, Vibhanga Datukata, Ugalapanati, Gadawadu, Yamaka, Patana. Skema Tipitaka. Sejarah Tipitaka. Konsili 1. Sidang diadakan 3 bulan setelah wafatnya Sang Buddha dan berlangsung selama 2 bulan di Goa Satapani, Rajagaha. Sidang dihadiri oleh 500 arahat dan sponsor sidang agung ini adalah Raja Ajatasattu. Tujuan sidang pertama ini adalah mengulang Dhamma dan Vinaya, agar ajaran Sang Buddha tetap murni, kuat, melebihi ajaran-ajaran lainnya. Yang Arya Upali mengulang Vinaya dan yang Arya Wananda mengulang Dhamma dan juga menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang yang berlainan, di tempat yang berlainan dan dalam waktu yang berlainan. Kesimpulan dari sidang ini adalah Sangha tidak akan menetapkan hal-hal yang mana yang perlu dihapus dan yang mana harus dilaksanakan, mengadili yang Arya Ananda, mengucilkan cana, dan agama Buddha masih utuh. Konsili 2 diadakan 100 tahun setelah Konsili 1 dan berlangsung selama 4 bulan di Vesali dengan disponsori oleh Raja Kalasoka. Sidang ini dipimpin oleh yang Arya Devata dan dihadiri 700 arahat. Tujuan sidang kedua ini adalah sekelompok biku Sangha menghendaki untuk memperunak Vinaya yang sangat keras, tetapi gagal. Kesimpulan dari sidang ini adalah kesalahan-kesalahan biku-biku dari suku Vajis yang melanggar Pacittiya dibicarakan, diakui bahwa mereka telah melanggar Vinaya dan 700 biku yang hadir menyatakan setuju. Konsili 3 diadakan lebih kurang 230 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 49 bulan di Vihara Asokarama di Pataliputa dengan disponsori oleh Raja Asoka. Sidang dipimpin oleh Biku Moggaliputa Disa dan dihadiri oleh 1000 rahat. Pada saat itu Sangha sudah terpecah dua, yaitu Theravada dan Mahasangika, sehingga tujuan sidang ketiga ini adalah menertibkan perbedaan pendapat yang mengaktifkan perpecahan Sangha. Kemudian Raja Asoka meminta agar para biku mengadakan upacara uposatha setiap bulan, agar biku Sangha bersih dari oknum-oknum yang bermaksud tidak baik. Kesimpulan dari sidang ini adalah ajaran Abhidhamma diulang tersendiri oleh yang Arya Mahakasapa, sehingga lengkaplah pengertian Tipitaka. Jadi pengertian Tipitaka mulai lengkap.
Pada Konsili 3 tambahan, ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa pada Konsili 3 ini bukan merupakan konsili umum, tetapi hanya merupakan suatu konsili yang diadakan oleh Stafirafada. Konsili 4 diadakan lebih dikurang 450 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 1 tahun di Vihara Aloka, Sri Lanka pada masa Raja Fatagamani Abaya dipimpin oleh Biku Rakita Mahatera dan dihadiri oleh 500 biku. Tujuan sidang keempat ini adalah mencari penyelesaian karena melihat terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang mengancam ajaran-ajaran dan kebudayaan-kebudayaan agama Buddha oleh pihak-pihak lain. Kesimpulan dari sidang ini adalah mengulang Tipitaka, menyempurnakan komentar Tipitaka, menuliskan Tipitaka dan komentarnya di atas daun lontar. Tambahan konsili ini diakui sebagai konsili yang keempat oleh sekte Theravada. Kemudian Tipitaka untuk pertama kalinya disalin di daun pohon palem. Demikianlah ajaran Buddha yang selama ini diturunkan secara lisan akhirnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Konsili 5 diadakan pada permulaan abad 25 sesudah Buddha wafat di Mandalay. Dengan bantuan Raja Mindon, kajian penting pada waktu itu adalah kitab suci Tipitaka diparasatikan pada 727 buah lempengan marmer dan diletakkan di Bukit Mandalay. Tujuan sidang kelima ini untuk mengulang semua ajaran Buddha berdasarkan kitab Pali yang disetujui oleh tradisi Theravada dan untuk meneliti kembali larik demi larik untuk mengoreksi kesalahan penulisan yang barangkali terdapat pada kata yang hilang hingga akhirnya mereka akan menemukan kesatuan edisi Tipitaka yang digunakan oleh para Mahatera terpelajar untuk perbandingan dan pemeriksaan. Kesimpulan dari sidang ini adalah seluruh ajaran Sang Buddha yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dalam Tipitaka. Konsili 6 diadakan pada hari Visakha Puja tahun Bodhis 2498 dan berakhir pada tahun Bodhis 2500. Di Rangon, konsili ini dihadiri oleh 2500 biku. Sejak saat itu penerjemah kitab suci Tipitaka dilakukan ke dalam beberapa bahasa barat. Tujuan sidang ke-6 adalah untuk menjaga ajaran-ajaran Sang Buddha dan memperhatikannya sebagai yang telah dipahami sebagai tradisi Theravada. Bagaimana Tipitaka dapat dikatakan masih otentik? Sebagai rujukan utama, Tipitaka menyediakan standar atau kriteria untuk menilai apakah sebuah ajaran atau cara latihan yang diberikan benar-benar merupakan ajaran Buddha atau tidak. Oleh karena itu, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi semua umat Buddha untuk melestarikan dan melindungi Tipitaka. Selama Tipitaka bertahan, demikian pula agama Buddha. Oleh sebab itu, selama Tipitaka masih ada, kita masih memiliki sebuah kesempatan untuk mengenal agama Buddha dan memperoleh manfaatnya yang ada dari agama Buddha ini. Pendapat. Mengapa kita harus masih mengacu pada kitab suci Tipitaka? Karena diri kita sendiri harus membangun suatu sikap yang tepat di dalam diri Anda yang bersumber dari Tipitaka dan mampu menyerapkan nilai-nilai moral dharma dalam menjalani kegiatan akademik, profesi maupun sehari-hari. Fadilatitas dan kepentingan memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Tipitaka dilaksanakan secara turun-temurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami karena kebanyakan orang menghafal jumlah juta yang sebanyak itu adalah hal yang tidak dimungkinkan. Keraguan tersebut bisa dijawab oleh adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu melafalkan keseluruhan isi Tipitaka.
Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Sebelum mencapai parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Yang Maha Kuasa Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam Vinaya yang boleh dihapus, akan tetapi karena kesedihannya akan di kondisi Sang Buddha yang akan diparinibbana, Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud. Esensi urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Kita ambil salah satu dari suta-suta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Sigalovada, suta yang berbagai suta ketiga dari Digha Nikaya, membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab. Sekian dari Denis Eng, terima kasih.